Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Burhanuddin Yusuf selaku perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah pemrograman game. Ingin mempresentasikan hasil pembuatan game dari kelompok kami. Kelompok kami membuat game yang bernama Dungeon Slayer. Dan perkenalkan nama-nama dari anggota kami. Yang pertama ada Faizuddin Alkosam, yang kedua ada Dini Meriawati, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Burhanuddin Yusuf, dan yang terakhir ada Usama. Nah, yang pertama ada informasi gamenya. Nah, judul gamenya yaitu Dungeon Slayer, genrenya yaitu RPG, platformnya Construct Tree, device yaitu PC, untuk versi mobile-nya belum dibuat, dan target gamenya untuk 7 tahun dan ke atas. Nah, sedikit sinopsis terkait gamenya. Jadi ada sebuah desa bernama Gatewood, tinggallah seorang pria misterius bernama Norm. Norm hanyalah seorang penjaga desa yang kesehariannya berpatroli menggunakan setelan paladin untuk melindungi desa. Nah, di desa tersebut terdapat ikon desa Gatewood, yaitu sebuah gereja kosong yang sudah tidak terpakai lagi. Hingga pada suatu malam, ketika Norm sedang beristirahat di kediamannya, ia mendengar suara yang terdengar seperti raungan monster. Suara tersebut sangat keras sampai-sampai semua warga berbondong-bondong keluar rumah untuk mencari asal suara tersebut. Salah satu warga berkata bahwa suara itu berasal dari gereja kosong yang ada di ladang. Lalu mereka pun beramai-ramai pergi ke sana. Lalu, di saat semua orang lengah, muncullah sebuah iblis yang menghisap warga masuk ke dalam gereja dan mengubah wujud mereka menjadi monster. Nah, beruntunglah Norm tidak tertarik pergi keluar dan fokus membaca Alkitab. Setelah ia tahu bahwa semua warga menghilang, Norm berambisi mencari tahu apa yang ada di dalam gereja dan dari mana suara raungan itu berasal. Dengan bermodalkan sebuah pedang warisan pamannya dan zirah paladinnya, dia siap memusnahkan apapun yang menghalangi tujuannya. Nah, berikut ini adalah karakter protagonisnya dari game kami. Yang pertama ada karakter utamanya yaitu Paladin, Norm. Yang kedua ini ada Jojo. Jojo ini adalah sebuah merchant yang dimana dia di dalam game itu menjaga sebuah toko, menjaga sebuah shop. Nah, ini karakter antagonisnya, yang dimana di sini ada 6 karakter, dan di antara 6 ini 2-nya adalah boss. Yang pertama ini yang bernama Vajradhara atau King Ogre. Dia ada di stage terakhir, dia itu adalah sebagai boss. Nah, Stomper Golem, ya ini dia sebagai side boss. Dan sisanya ini adalah musuh-musuh yang umum ditemukan dari stage 1 hingga ke stage boss. Yaitu ada Evil Mashi, Zombie Mashi, Boomer Goblins, dan Terror Google Eye. Nah, latar dan boss. Nah, latar yang pertama itu ada di desa Gatewood dan gereja yang di dalamnya terdapat dungeon misterius. Dan yang kedua, Vajradhara King Ogres sebagai bos yang ada di ujung dungeon. Nah, di sini ada informasi semakin jauh stage dan semakin pula meningkat kesulitannya. Di sini kumpulkan uang atau currency di dalam gamenya untuk membeli equipment supaya makin mudah menghabisi musuh. Nah, fitur game. Yang pertama itu ada mata uang. Mata uang itu yang pertama ada Green Gems yang bernilai 10, Gold bernilai 5, dan Jewelry bernilai 1. Nah, mata uang berikut ini bisa didapat saat membasmi monster. Kedua ada item. Yang pertama yaitu item si Normnya ini sendiri, yaitu ada Buster Sword dan beberapa perlengkapan zirah yang bisa kita beli di shop. Ketiga ada skill, kemampuan karakter. Di sini karakter mempunyai kemampuan dash, maju ke depan, dan menebas pedang. Nah, player terdapat stamina yang berkurang dan habis jika dipakai dash terus-menerus. Dan di sini player juga dilengkapi dengan 5 nyawa yang bisa berkurang ketika terkena serangan. Nah, yang terakhir ada toko atau shop. Nah, toko shop ini ada di luar gereja, jadi player itu harus menyempatkan keluar dari dungeon untuk kembali ke desa Gatewood. Nah, untuk membeli perlengkapan yang lebih kuat agar bisa membasmi lawan yang berat dengan mudah. Nah, caranya klik pause, lalu di menu pause itu ada yang namanya opsi Warp to Gatewood. Nah, itu untuk kembali ke Gatewood untuk masuk ke shop. Nah, cara bermainnya. Nah, kontrol di sini cukup simple, yang dimana kontrol karakternya hanya menggunakan arrow up, arrow right, arrow left, arrow down untuk menggerakkan. Nah, untuk dash itu kita tinggal tekan X untuk dash dan tekan Z untuk menebas.
dan juga Z itu berfungsi sebagai konfirmasi. Nah, dengan tekan enter kita juga bisa untuk menuju ke menu pause game. Nah, tuh. Player diberi 5 nyawa. Setiap menghabisi musuh akan berkesempatan mendapatkan nyawa. Nah, win and loss condition. Nah, kondisi win di sini berhasil membasmi seluruh monster dan boss yang muncul di sinopsis, yaitu King Ogre. Dalam artian, kita di sini kondisi win-nya itu membasmi monster dari stage awal hingga akhir. Nah, kondisi loss-nya terbunuh dalam aksi. Nah, ketika terbunuh dalam aksi, karakter kita yaitu Norm akan respon di luar dungeon, di desa gate. Nah, oke. Nah, di sini saya akan menunjukkan sedikit preview tentang gamenya ya. Nah, yang pertama ini ada tampilan titelnya nih. Ada tampilan titel dari game kami, yaitu Dungeon Slayer. Di sini terdapat apa aja? Terdapat menu new game, continue game kalau kita sempat save progres kita sebelumnya. Dan di bawahnya ini ada sedikit tips tentang kontrol gamenya. Oke. Kita start aja. Jadi untuk menggunakan angka itu kita tahu ya. Lihat itu ke atas, ke bawah, kiri kanan. Dan untuk gerak, lihat dan di kiri atas ada stamina. Karena kalau kita menggunakan destiny itu stamina akan habis. Menambah X toko bisa kita masukin. Jadi bisa dilihat di sini ada titelnya. Jika kamu ingin menghadapi bisa ambil kunci di sini sebelah kiri. Sementara itu kembalilah ke dungeon tersebut. Di sini artinya apa? Jadi kita sebelum memulai gamenya, kita harus pergi ke toko ini dulu untuk mengambil sebuah kunci, yang dimana kuncinya ini kita bisa membuka pintu dari dungeonnya. Nah, kita langsung aja pergi ke dungeon. Nah, jadi kita masuk dungeon. Banyak musuh yang bisa kita hadapi. Ini musuh pertama kita, yaitu Raptor yang kita lihat. Dan kekuatan dia cukup biasa aja sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan kita nggak hati, dia bakal gerak. Nah, setiap kita menghabisi lawan, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lawan akan mengeluarkan yaitu berupa uang ataupun nyawa. Nah, bagaimana sih kondisinya yang di situ? Saat kita mengenai kita bakal ada. Nah, ketika kita terhabis oleh itu, maka kita akan kembali yaitu respawn di luar gereja ini, di luar dungeon. Oke, cukup sekian presentasi dari proyek pembuatan game kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.